Jaya menetapkan seorang wanita pembuat konten media sosial sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Polisi juga masih mengejar pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara ini. Wanita berinisial GAD alias Dea OnlyFans ditangkap aparat Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis malam lalu. Wanita pembuat konten di media sosial itu harus berurusan dengan hukum lantaran diduga menyebarkan konten pornografi. Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, wanita 24 tahun itu pun ditetapkan sebagai tersangka. Polisi memiliki 2 alat bukti kuat yang menyeret wanita itu sebagai tersangka. Dea juga disinyalir memproduksi dan mengunggah video serta foto asusilanya ke sejumlah akun media sosial. Kemudian dari hasil pemeriksaan penyidik, kita sudah melakukan gelar, kemudian sudah kita tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Alat buktinya apa aja tadi? Alat bukti yang ada kan memang seperti kemarin berawal dari kita patroli cyber, kemudian kita dapatkan konten-konten yang dibuat oleh Dea dan disebarkan oleh dia sendiri terkait dengan video-video porno ya, video-video porno dengan foto-foto yang surut. Hingga kini, polisi masih memeriksa tersangka terkait ada pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara ini. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Astagfirullah, bukannya membuat konten yang bermanfaat, ini justru malah memproduksi konten yang meresahkan dan juga tentunya melanggar hukum seperti konten asusila tersebut. Ustaz, ini untuk mengingatkan kita semua nih Ustaz, sebenarnya seperti apa sih bahayanya mengkonsumsi konten-konten pornografi atau konten asusila nih Ustaz? Selain kita udah tahu pasti zina mata nih Ustaz. Ya, betul sekali Kak Sheila, itu zina mata ya, yang semacam itu zina mata. Bahkan kalau di dalam Al-Quran, perbuatan-perbuatan yang terkait dengan zina itu ya, mau pandangan, mau apapun, semua tindakan yang semacam itu disebut dengan bahasa yang boleh dibilang agak kasar ya, agak kasar maksudnya itu disebut dengan perbuatan fahsya. Nah, fahsya itu kalau secara bahasa itu artinya bisa kotor, bisa jijik ya, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang busuk, yang pokoknya jelek dah gitu. Artinya apa? Bahwa dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Islam, perbuatan yang semacam itu serendah atau sekecil-kecilnya pun itu sudah dianggap kotor, dianggap jijik gitu, menjijikkan gitu. Nah, karena itu larangannya juga cukup tegas. Nah, kemudian soal bahaya dari perbuatan yang semacam ini, saya kira pakar-pakar banyaklah ahli yang sudah menyatakan atau membahas soal itu. Nah, salah satunya menonton ataupun menyebarkan hal-hal yang semacam ini, pornografi ini, itu kan hampir dapat dikatakan sama dengan merokok atau menghisap ganja, sabu-sabu dan sejenisnya gitu ya. Nah, mengapa itu dianggap sama? Karena sama-sama pada awalnya dimulai dengan ketertarikan biasa saja, sudah tertarik melihat ada gambar yang porno. Tapi lama-lama kemudian selain tertarik, kecanduan, kalau nggak lihat rasanya kok ada sesuatu yang hilang. Sama orang merokok atau orang yang menghisap ganja umpamanya, itu awalnya begitu, tertarik melihat temannya melakukan. Padahal dia sebetulnya nggak punya minat, nggak punya apa-apa, tapi karena ada kawannya yang menghisap, dia lalu tertarik dan mencoba. Nah, dari coba-coba kemudian ketagihan. Semua itu karena mengandung unsur kecanduan tadi ya, candu, dan sehingga dirinya tidak bisa lepas dari itu. Sedikit-sedikit kalau tidak melakukan itu akan risau, galau. Nah, itu semua menjadi salah satu penyebab mengapa perbuatan-perbuatan semacam itu dilarang. Jadi yang berbahaya sekali itu adalah kecanduannya, sebab orang kalau sudah kecanduan ya dia akan membela mati-matian ya upaya untuk melakukan itu. HP pulsanya habis, kuota datanya habis, dia akan minta terus sama orang tuanya gitu, apalagi kalau remaja. Atau kalaupun tidak begitu ya, boleh jadi dia nanti akan mencari upaya gimana yang penting saya bisa melakukan itu. Itu tentu saja bahaya yang cukup besar ya. Nah, selain itu pakar-pakar juga membahas bahwa perbuatan semacam ini itu menyerang otak. Sama seperti minuman keras, narkoba. Nah, gambar-gambar atau konten-konten porno ini pun merusak otak gitu. Yang disasar itu otak. Nah, karena otak yang disasar, sementara otak ini adalah vital sekali lah dalam kehidupan manusia,
itu tentu nanti banyak kerugian, keburukan yang dialami oleh pelakunya. Dia tidak bisa konsentrasi. Makanya sering kita temukan siswa ataupun mahasiswa yang gagal dalam belajarnya itu banyak yang ternyata di balik itu dia punya kasus semacam ini. Akhirnya dia walaupun dia baca buku nggak konsentrasi sehingga tidak bisa menangkap isi yang karena otaknya sudah diserang oleh akibat dia menonton gambar-gambar yang semacam ini. Nah, karena itu kemudian dia selain sulit konsentrasi, dia juga akan sulit berpikir kritis, gitu. Tidak bisa berpikir berpandangan yang kritis, cuek, gitu. Dan sudah sering sekali, kita mungkin sehari-hari sudah sering membuktikan, jangankan kecanduan pornografi, kecanduan game saja. Itu sekarang sering sekali kita bertamu ke rumah family atau teman, itu ada anaknya yang cuek gitu. Kita udah assalamualaikum, tetap duduk di asik dengan gadgetnya. Itu kan sudah kecanduan namanya. Nah, kecanduan game membuat dia tidak peduli dengan orang lain gitu. Ada orang assalamualaikum nggak dijawab, ada orang ketuk pintu dibiarkan, orang lewati depannya dia tidak mau tahu. Nah, itu untuk jangka panjang sangat merusak otak kita. Nah, jadi saya kira daya rusak pornografi ini memang mungkin tidak langsung ya. Jadi bisa saja orang pada saat menonton kemudian hari itu dia masih baik-baik saja. Tapi coba tunggu beberapa bulan atau beberapa tahun. Itu pasti ada efek yang membuat otaknya sebagian ya dari jaringan otaknya itu rusak sehingga dia tidak bisa berpikir kritis lagi, tidak bisa konsentrasi, yang akhirnya kehidupannya tentu akan kalah dibandingkan dengan orang-orang yang normal yang tidak suka kepada gambar-gambar semacam itu, gitu, yang bisa menghindari dirinya dari gambar-gambar semacam itu. Saya kira begitu, Kak Sheila. Iya, Ustaz, ini kan kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang Islam sendiri, gimana nih Ustaz? Si pelakunya ataupun orang-orang yang bekerja untuk membuat konten pornografi ini dosanya bisa diibaratkan seperti apa, Ustaz? Iya, sama-sama, baik pelaku istilahnya pembuat konten, kemudian yang menyebarkan maupun orang yang menonton, gitu ya. Menonton saja tidak ikut menyebarkan itu sama juga sudah berdosa. Karena apa? Dalam menonton, ya kan itu kan artinya kita melihat aurat orang lain, melihat sesuatu yang terlarang yang bukan hak kita. Kalau suami istri silakan, tapi kalau bukan suami istri, siapapun ya yang haram dipandang itu kita sudah melakukan sesuatu yang haram. Nah, dosanya tentu saja tergantung besar kecilnya, kemudian sering atau tidaknya. Tadi di depan sudah saya katakan, sekecil-kecilnya perbuatan yang mendekati zina, gitu ya, cuma melihat mungkin sekilas, gitu ya, apalagi kemudian melihat secara lama, memandang, menikmati dan seterusnya, yang kecil saja di dalam Al-Quran sudah disebut sebagai fahsya, gitu. Fahsya itu kayak tadi ya, sesuatu yang kotor, yang menjijikkan. Kan saya kira udah bahasa Al-Quran sudah sedemikian rupa, itu artinya kita melakukan sesuatu yang jijik gitu loh, sesuatu yang jijik, yang kotor, dan kita sadar sebetulnya, kita tahu itu kotor, itu jijik, tapi tetap kita lakukan. Tentu dosanya juga tidak main-main. Dosa zina saya kira sudah banyak sekali dibahas oleh ulama-ulama, begitu besar ya dosanya. Kemudian itu menghapus menghalangi perbuatan baik, pahala-pahala yang seharusnya kita peroleh dari sholat kita, dari puasa kita, tapi gara-gara kita melakukan dosa zina atau minuman keras, itu selama sekian hari perbuatan baik kita nggak ada pahalanya gitu, terhalang oleh perbuatan itu, kan rugi sekali, berhari-hari atau berbulan-bulan kita nggak mendapatkan pahala, padahal kita sudah melakukan kebaikan gitu. Itu salah satu hukuman di dunia, belum di akhirat nanti, tentu saja besar sekali, Kak Sheila. Ya, baik Ustaz, semoga kita dijauhkan dari hal-hal negatif seperti itu ya. Baik, kita